Jadi ada api-apinya dan ada gradasinya kayak gitu. Kita bisa lihat hasilnya, Pak. Edan, Lalu gua juga inisiatif dikit, change the ground and the background to race car, tempat balap mobil gitu. Edan. Alright, Photoshop makin gila sekarang. Kita udah bisa bikin foto gue yang kayak gini. Gue pengen ganti sepatunya blur kayak gitu. Gue pengen bajunya blur kayak gitu. Rambut gue bisa blur kayak gitu. Bisa restorasi foto yang jadul bisa jadi bersih lagi. Segala hal yang gak mungkin bisa dilakuin dulu sekarang udah bisa. Gila emang. So, kita akan bahas aja Photoshop X Nano Banana. Seperti biasa sebelum mulai kita mulai energi dan let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes home. If I quit this season, I still be the greatest. Nah, jadi kita akan mulai aja. Pertama, buat lo yang pakai Nano Banana di Adobe Photoshop, pastikan lo pakai Adobe Photoshop yang terbaru, yaitu Photoshop Beta. Caranya gimana, Bang? Pergi ke Creative Cloud. Kaum Jack Sparrow berharap bisa pakai ini. Pergi ke sini ya, ke Creative Cloud, dan juga di apps di sini pergi ke Beta. Nah, di sini di Beta ini ada Photoshop Beta ya. Gue udah install dan kita tinggal buka aja. Nah, logonya itu putih, nggak kayak yang Photoshop yang biasa. Biasanya sedikit disclaimer dulu, video ini inspired by Piximperfect. Si bro itu yang gila, itu guru Photoshop gua banget dari dulu. Jadi gua di sini akan versi translate ke Indonesia juga, tapi ada versi cara gua sendiri juga. Let's go. Ini yang pertama adalah foto gua ini yang blur gitu ya. Jadi bagian wajah gua, hidungnya, bibirnya tuh ngeblur, tapi fokusnya ke bagian sini. Itu sih kendalanya. Apalagi kalau acara penting kayak wedding segala macam yang anjir ngeblur dong, nggak bisa diulang. Lu bisa atasi di sini, Pak. Pertama, kita tinggal seleksi dulu semuanya atau bagian wajahnya aja. Lu bisa seleksi kayak gini. Dan kalau udah kayak gitu, lu pergi ke Generative Fill. Di sini di yang terbaru udah ada Flux Content Pro atau Flux atau apa bacanya, dan juga ada Gemini 2.5 yaitu Nano Banana. Let's go, bang, kayak gitu. Dan lu bisa langsung type in the prompt. Jadi promptnya itu harus berbahasa Inggris kalau di Photoshop, itu sih kekurangannya. Tapi kayaknya bisa juga Indonesia, cuman tidak sempurna gitu ya. Jadi gue pengen bilang restore and sharpen this photo and add detail. Jadi restorasi, baguskanlah, pertajamlah foto ini dan tambahin detailnya gitu ya. Maintain the perspektif, ini gua yang pengen. Make the subject focus. Jadi bikinlah subjeknya fokus dan kita generate aja. Promptnya semua gua akan taruh di description di bawah. Nanti gua kasih tanda kurung deh. Ini buat fokusin foto yang blur gitu. Ini buat bla 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 segala macem. Dan hasilnya seperti ini, bang. Nah, gua liatin ini versi blur, detailnya ini ngeblur banget. Dan ketika kita ini tajam, Pak. Gue bikin 2 generate, yang ini lebih tajam lagi. Kalau kita lihat detail, lu bisa lihat ini wajah gue banget, Pak. How gitu loh. Bagaimana ini bisa kayak gini gitu. Lihat jenggotnya dari akar gue muncul begitu rapihnya, tidak merubah sama sekali. Begitu juga bopeng-bopeng yang ada gitu ya. Edan. Cuman biasanya terjadi sebuah masalah karena ini masih beta. Pasti ada menyon-menyon dikit. Kita akan praktekin dikit. Kenapa bagian wajah aja, Bang? Kenapa nggak entire scene? Semakin besar kita seleksi, ini gue jelasin dikit biar lo ngerti ya. Semakin kita besar seleksinya, maka semakin buruk kualitasnya. Karena dia akan generate gambar yang besar. Otomatis dia akan, mesinnya bekerja untuk hal yang besar. Jadi rumek, jadi jelek, Pak. Tapi kalau kita seleksi semakin kecil, yang kita butuhin aja, di situ kita seleksi itu semakin bagus hasilnya gitu. Jadi gua seleksi bagian wajahnya aja dan kita generate di sini pakai yang namanya Gemini Nano Banana. Lalu kita Ctrl V aja, ini prompt yang udah gua bikin. Lu bisa cek di description di bawah. Nah, ini penyakitnya ini. Lu bisa lihat foto gua yang tadinya blur sekarang udah tajam, but there is some problem. Menyon-menyon, Pak. Ya, jadi nggak rapi gitu ya. Ini karena masih beta. Tapi gimana cara benerinnya, Bang? Caranya adalah ini si gambar yang kita generate baru, ini udah jadi, tapi masih versi yang gini nih, raster size dulu nih. Raster size dulu, kita clean dulu. Lalu kita klik foto yang udah kita jadiin tajam dan gambar asli gua. Jadi kita klik dan klik pakai kontrol ya, ini klik dan kontrol atau apa ya, di Mac apa ya, ini deh pokoknya. Seleksi 2 ini, lalu pergi ke edit. Dan auto align layers, lalu bang, dia akan boom bersatu gitu. Dan jangan lupa ini wajah udah align, bagian baju nih ada yang nggak cocok gitu ya. Kita rapiin pakai yang namanya brush. Lo harus ingat bahwa brush warna di masking ya. Di sini udah ada otomatis maskingnya. Brush warna hitam adalah menghapus, warna putih adalah munculin gitu. Jadi kita hapus saja pakai warna hitam di sini gitu ya. Dan size-nya kita bisa gedein dengan cara Alt klik kanan, lalu geser-geser. Ya, di sini lu bisa set juga hardness-nya. Semakin kecil hardness, semakin soft lu bisa lihat di sini.
Semakin tebal hardness semakin tajam. Jadi kita hardnessnya di setengah aja dan kita rapiin bagian rambut sini segala macamnya dan bajunya juga sampai enggak kelihatan bahwa ini udah di AI. Set begitu dan bang, selesai. Sempurna, Pak, ya. Alright. Wajah gue yang tadinya blur kayak begini sekarang udah bisa jadi rapi banget, Pak. Boom. Edan ya. Oke, mungkin di contoh pertama aja gue akan jelasin detail, sisanya gue akan kasih tahu prompt dan hasilnya biar cepet gitu ya. Case berikutnya adalah ini adalah foto gue dengan pakaian atasan hitam, celananya hitam, sepatunya juga hitam. Nah, ini nih kelebihan si Gemini, si Nano Banana ini. Kalau kita pakai Firefly itu bisa nge-generate yang general kayak pohon, alam, segala macam bagus. Cuman untuk hal yang spesifik semacam sepatu itu bakal berubah. Kayak baju juga ada teksnya segala macam itu akan berubah. Tapi Nano Banana sebagus ini, Pak. Lu bisa lihat gua seleksinya di bagian sepatu aja, tapi caranya kayak gini langsung, atau lu bisa juga dengan klik tahan pergi ke selection brush tool dan lu bagian sepatunya lo seleksi secara asal gak apa-apa, lalu dia akan muncul nih contextual taskbar. Nah bang, kok gua gak muncul kayak gini? Lu bisa pergi aja ke window dan keluarin contextual taskbar kayak gini, lalu pencet generative fill. Lu tulis aja misalkan, nah promptnya kayak gini, change the shoes color to teal, make the stripes on the shoes orange and the shoelace orange. Jadi garisnya, stripesnya ini gua bikin oranye, tali sepatunya oranye, dan juga si sepatunya warnanya teal gitu. Jadinya kayak gimana? Kayak gini bro, boom gitu ya. Edan ya. Untuk urusan menyon-menyon tadi lu bisa atasi lah ya dengan cara yang tadi udah gue kasih tahu gitu ya. Ini teal and orange, fansnya tetap fans, lu bisa lihat secara detail, lu bisa lihat nih tidak berubah. Ini the real sepatu gua, tapi warnanya yang berubah. Lalu gue juga ganti menjadi warna merah di sini. Wah gila, ini rapi banget ya. Ini simple banget promptnya. Change the shoes color to red. Ganti warna sepatunya ke warna merah. Jadi kayak gini. Lalu gue juga pengen ganti celananya. Seperti biasa tadi seleksiannya sama aja. Gue gak seleksinya nggak begitu rapi, tapi pakai yang ini aja. Bush. Ganti celana gue ke blue jeans. Boom. Edan, Pak. Lalu yang lebih gilanya lagi, gue bisa merubah baju gue juga. Padahal di sini ada tangan gue, ada laptop melewati. Lu tinggal seleksi aja seperti biasa. Lu seleksi bagian sini sama gitu ya. Sesederhana itu seleksiannya, simple banget. Bagian baju yang pastikan kena gitu ya. Kalau udah lo seleksi, lo akan dapetin seleksian dan langsung lo ganti ini. Change the shirt color to, misalkan tadi gue yang pertama, change the shirt color to white. Jadi warna putih bos, anjir. Dan lalu yang kedua gue juga ganti change the shirt color to jeans jacket. Boom. Dan ya, lu bisa lihat ini gua ganti outfit sebegitu cepatnya tanpa effort lah, tapi effortnya cuma nulis prompt doang dan otak-atik dikit. Tapi edan Pak dibanding dulu gitu ya. Lu bisa lihat jaketnya real. Celana jeansnya bagus, sepatunya anjir. Ini paling gua suka sepatu sih. Gua tuh pengen fans Pro Merah gitu. Ada dong. Oke, video ini disponsori oleh gua sendiri ya, karena gua akan ngiklanin text preset yang udah gua bikin. Di sana ada 4 text preset yang seperti ini. Ya, yang lu bisa dapetin dan lu bisa pakai langsung ke video-video lu. Klik aja di description di bawah di link ID yang udah gua taruh di situ. Traktir gua copy aja. Harganya 35.000, lu bisa dapetin text preset itu dan juga di sana ada bonus sound effect-nya, Pak. Jadi lu bisa pakai langsung ke After Effects dan After Effects-nya minimal di 2023 segala macem ya. Ya lebih baik pakai yang terbaru lah. Oke, segitu aja iklannya. Lanjut. Oke, di sini gua pengen rubah sepatu si Pak Rizky ini ya. Rizky ini pakai Converse warna kuning. Kita akan rubah coba pakai ini nih. Change the shoes to Nike Air Jordan Low. Nah, di sini kelebihannya si Gemini. Gemini ini bisa nyebutin brand. Lu pengen pakai sepatu apa? Pakai gua di sini pakai Nike Air Jordan. Ya, bisa juga misalkan kemarin gua tes ke NB gitu ya, sepatu NB bisa, ke Vans bisa. Boom. Dang man, Jordan Low warna putih dan juga detail-detail kayak nih brand Nike-nya tuh bener gitu, logonya bener gitu. Wah, edan Pak, sengefit itu gitu ya. Intinya adalah Nano Banana bisa masukin brand gitu ya. Contohnya foto teman gua yang tadinya kayak begini ya, cuman pakai kaosan dan celana pendek, tapi jadi bisa pakai Air Jordan, pakai celana kargo hijau, pakai jaket juga, edan. Oke, jadi kita akan lanjut lagi ke case yang berikutnya adalah upscaling atau mendetailkan foto yang jadul. Ini adalah foto jadul ya. Ini udah dari di foto lagi pakai HP, jadi kualitasnya kan amburadul ya. Jadi gimana caranya? Lu seleksi aja entire-nya semuanya, lalu generative fill, promptnya seperti ini. Boom. Restore, panjang nih promptnya nih.
this old photo to look as if it was taken. Jadi restore foto lama ini untuk terlihat seperti diambil atau difoto pakai kamera high resolusi zaman sekarang ya, modern kamera, bla bla bla. Udah gitu doang. Dan lu bisa lihat hasilnya, Pak. God damn good, man. God damn good, man. Lu bisa lihat nih detailnya ya, yang tadinya kayak gini, rumek kayak gini jadi, dan tetap mirip. Tidak merubah, Pak. Ini yang gue suka dari si Nano Banana, ini mirip banget gitu. Berserta si chromatic aberration segala macamnya. Si merah-merah ini nih, halation segala macamnya. Bagus banget, Pak. Wah, edan. Jadi bisa langsung kontrol aja, langsung tambahin prom yang tadi. Gue udah tulis di description di bawah. Oke, kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Ini juga sama, foto restoration. Ini foto jadul banget ya. Kita bisa masukin promnya seperti ini. Restore this old photo as if it taken today. Sama banget ya. Lalu gue tambahin ini ke kata si Piximperfect. Refine the background and make it realistic. Bikin lebih baik lagi backgroundnya dan buat realistis. Dan lu pengen tahu hasilnya kayak gimana? Boom! Dan ini pas gua generate ini, dan men, mukanya mirip, look men. Wah wah dulu ya, inget banget dulu gua harus pakai scanner. Ya ada foto-foto yang ada di album tuh, di scan lagi baru bisa bagus. Sekarang lo tinggal foto pakai HP dan masukin sini, boom, bagus dong. Dan restorasi foto yang kayak gini tuh nggak sembarangan. Dulu pakai Photoshop manualan, Pak. Dibikin diwarnain, repot banget. Sekarang 1 detik jadi, Pak. Dan berikutnya juga case foto gua ini sama nyokap gitu ya. Ini foto gua waktu masih 3 tahun. Dan ini dari foto, di foto pakai HP lagi, dan gua screenshot lagi. Jadi emang kayak gini gitu kualitasnya. But setelah gua cobain pakai prom yang sama, wah bagus banget, Pak. Bagus, sangat bagus. Oke, kita langsung maju lagi ke case berikutnya. Yang ini adalah pagar. Ya. Gimana cara, ini kan si bocah nih ada di belakang pagar gitu ya. Ada yang pengen pagarnya hilang. Lu tinggal kasih prompt remove the fence. Beres, Pak. Jedar. Mengerikan. Nano Banana terlalu mengerikan. Ya, lu bisa lihat nih detail wajah doi yang kehalangi pagar ini. Ih, mirip beserta skin teksturnya ya, tekstur kulit ya. Dan juga yang tadinya gue kan mikirnya ini pegang pagar, tangannya tetap begini, ternyata enggak. Dia benerin juga tangannya jadi gitu. Dan pose yang kedua ini kayak gini. Dan wajahnya tetap mirip. Edan. Oke, langsung kita move on ke yang berikutnya. Nah, ini juga sebuah case adalah shadow dari tangan. Gimana cara menghilangkannya? Lu tinggal seleksi aja kayak gini, semuanya bagian shadownya. Atau entire juga bisa mungkin ya. Lalu tinggal kasih prompt seperti ini nih. Promptnya. Remove hand shadows and add skin texture. Bang! Terlalu edan ya. Oke, kita langsung move on lagi ke yang berikutnya. Ini juga lebih edan nih. Jadi ini tuh ada scaffolding kayak gini, rumah yang lagi direnovasi segala macamnya. Ini gabut doang sih, ngetes doang ya. Apakah doi bisa remove all scaffolding? Boom, sentolop memang ini, terlalu sentolop, Pak. Yang pertama masih ada scaffolding bawahnya. Yang kedua, tidak habis pikir nih saya nih, gimana nih? Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah case yang berikutnya. Mungkin lu punya foto bareng, cuman ada seorang yang pengen lu hilangkan. Gimana caranya? Dulu kita harus, gimana caranya? Ya, pakai dulu clone stamp, tool segala macam, cucu. Apalagi kalau rapet kayak gini, foto gua gini, ribet, Pak. Gimana cara ngilanginnya? Cara ngilanginnya adalah sederhana banget. Kita bikin cross aja. Jadi ini adalah foto gua, lalu bikin layer baru. Kita tinggal bikin cross aja pakai warna merah ya, dengan brush yang besar ini. Lalu kita bikin cross kayak gini ya. Atau pengen rapi, klik pencet shift, boom. Klik pencet shift, boom. Udah lo kasih cross kayak gitu ya. Lu tinggal pergi ke generative fill di sini, Ctrl A dan generative fill. Lu kasih aja promptnya remove the people crossed in red ya. Jadi orang yang di cross merah hilangkan. Dan lu mau tahu hasilnya kayak gimana? Nih. Boom. 1 second only. Lu bisa lihat detailnya ya. Orang-orang ini jadi pakai jam, dan kebetulan orang ini tuh pakai jam gitu aslinya. Dan si
Si Padli ini tangannya, si Rizky ini pakai fans jadi, tapi bagus Pak. Actually ini dari segi angle kamera ya, angle kamera lensa wide itu tuh jadi distorsi gitu ke bawah, dan dia memaintain distorsinya dengan baik. Edan ya, lu bisa lihat ini before after guanya the real hilang. What the heck mate? Oh, ini karena tangan Pak Ajisnya ini pakai jam, kelihatan sama dia turunin ke bawah. Edan ya. Oke, kita akan move on lagi. Jadi mungkin lu bisa pakai tuh buat yang lu di weddingan, ada orang-orang yang mengganggu, atau lu pengennya foto berdua gitu, tapi ada temen lu nyempil, lu pengen hilangkan tuh, bisa Pak. Alright, berikutnya kita akan masuk ke, gua akan foto bareng dengan Peter McKinnon. Gimana caranya gitu ya? Kita masukin dulu foto Peter McKinnon di sini, tapi di Nano Banana di Photoshop belum bisa masukin referensi gambar ya. Kalau di Firefly kita udah bisa nih generative fill dan masukin ke Firefly, lu bisa masukin gambar kayak gini, choose image segala macem. Tapi di Gemini kita belum bisa masukin gambar. Jadi gimana cara masukin Peter McKinnon-nya? Oke, caranya adalah kita tempelin dulu foto Peter McKinnon-nya seperti ini gitu ya. Pastikan size dari kepalanya udah gua mirip-miripin juga, dan gua pengennya agak tinggi sedikit gitu. Pasti doi karena tinggi banget gitu ya. Lalu gue tambahin juga ini teksnya seperti ini. Jadi promptnya kita masukin di tengah gambarnya. Make this man pose with the man on the left gitu, atau pose bersama gue di sini gitu ya. Lalu kalau udah kayak gini kita Ctrl A. Gue kasih promptnya masukin kayak gini aja. Promptnya adalah seperti ini aja. Boom. Ya. Complete the prompt on this image. Selesaikan prompt yang ini, dan kalau gue tambahin nih. Ini dari Piximperfect gue tambahin ini. Make him closer each other. Buat mereka saling berdekatan gitu ya. Lalu lu pengen lihat hasilnya kayak gimana? Kayak begini Pak. Boom. Udah semudah itu dong. Dia nge-match banget, lihat, lu bisa lihat Peter McKinnon di sini cuman pakai hoodie dan juga jaket winternya, dan lu bisa lihat nih semuanya disesuaikan Pak, celananya, sepatunya gitu. Cuman ini kurang tinggi Peter McKinnon gitu, harusnya dia lebih tinggi banget kan. Oke. Kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, yang ini adalah sebuah perbedaan. Kita nggak akan pakai si Gemini gitu ya. Kita akan pakai yang namanya Flux, karena di sini tuh ada Gemini dan Flux. Caranya adalah gue pengen ganti si teks Levine-nya ini menjadi toko kafe gua gitu ya, toko kafe, toko kopi gua. Kita blok aja di sini sampai sini ya, dan lu pergi ke sini generative fill dan rubah ininya dari Gemini ke Flux. Boom. Lalu tinggal kasih promptnya change the Levine text gitu ya. Change the Levine-nya ini text to Artodi, pakai tanda kutip gitu ya. Dan lu pengen lihat hasil si Flux ini kayak gimana? Bang. Dan serapi itu Pak, dari segi cahaya semuanya. Di sini ada daun-daun shadow gini, bagus Pak. Dan Flux ini dibuat untuk hal-hal yang detail, seperti misalkan lu pengen ngilangin glare atau reflection dari kaca mata, dari kaca segala macam, itu pakai Flux. Ya, detail-detail kayak kecil-kecil gitu, itu pakai Flux. Kayak teks segala macam yang nggak boleh berubah, itu pakai Flux Pak. Tapi kalau pakai Gemini ini bisa ngilangin kacamatanya. Jadi lu pengen yang tadinya pakai kacamata, jadi hilang kacamatanya tapi matanya tetap mirip, itu pakai Gemini. Oke, itu dia contohnya. Lalu kita masuk ke case yang berikutnya. Kita akan ganti cuaca Pak. Select all, lalu change the entire scene, ganti the entire scene. Tuh, lu bisa pilih down, evening ya, untuk ngambil ke maghriban gitu, dan lu pengen misalkan evening, pengen lihat hasilnya kayak gimana? Nih, jebret. Edan nggak? Edan ke sinematik parah Pak. Kayak Fast Furious Pak. Bagus Pak, bagus banget ya. Ini sore-sore gitu. Nice Pak. Lalu case yang berikutnya juga sama, gua akan merubah cuaca gitu ya. Di sini kita select all dan generative fill, dan jangan lupa pilih Gemini ya. Lalu di sini promptnya itu change the season of entire scene, ganti musimnya dari gambar ini ke winter atau musim dingin, dan ganti juga pakaian mereka ke pakaian musim dingin, winter clothes segala macam. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Bang. Edan ya. Cuman there is some problem Pak ya. Ketika lu melihat ada 3 orang di sini dengan wajah seperti ini, dan kalau udah kita ditambahin pakai prompt yang tadi, boom, dia akan berubah wajahnya sedikit-sedikit. Tapi kita bisa mengatasinya dengan cara pakai foto yang aslinya. Boom, kayak gitu ya. Nah, caranya adalah setiap kita generate di Gemini pasti bergeser sedikit. Itu mungkin masalah dari si beta ya, belum di fix ya. Caranya kita bisa merubahnya dengan di sini. Ini ada foto yang udah di generate. Lalu kita klik kanan dan raster size ya.
Lalu kita klik seperti ini, sama seperti tadi, dan edit auto align layers. Lalu boom, kayak gitu. Ini udah nyambung ya. Kalau udah nyambung gini kita bisa cropnya benerin. Cropnya bisa dibenerin Pak ya. Seperti itulah, sedikit aja. Yang penting nggak ada yang ini, nggak ada yang bocor. Lalu ini kan wajahnya nih berubah nih. Kita bisa mainin di mask. Seperti biasa, masking putih adalah muncul, masking hitam adalah hapus. Jadi kita masking hitam ya, yang ini aja. Kita benerin aja wajah, bagian wajahnya aja. Gitu ya. Lu bisa lihat di sini wajahnya sekarang kembali menjadi normal Pak. Wajah si ini nih Bro Denbais. Ya, oke, dan si Bro Rizky ini agak-agak kompleks nih wajahnya nih. Agak halang soalnya. Seperti itu, seperti itu. Lu bisa gini aja sih beres ya. Lu bisa benerin di sini. Intinya begitu dah ya. Pokoknya lu bisa lihat di sini wajah Rizky udah normal, wajah Bro Aziz sudah normal semuanya. Dan menjadi musim salju. Edan ya. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya lagi. Ini adalah logo gua, logo Artodi Pro. Gua pengen tempelin ke brand topi. Misalkan lu tinggal place this logo on a black hat. Ctrl A, place this logo on a black hat, place bla bla bla. Gua pro-nya udah kasih di deskripsi dan hasilnya kayak gini ya. Place this logo on a black hat. Boom. Lu misalkan pengen lihat logo gua di topi kayak gimana sih? Kayak gini, Pak. Dan gua juga ini promnya agak panjangan dikit. Place this logo on a black t-shirt floating photographed on the good lighting studio with teal and orange lighting vibes. Boom, edan ya. Oke, ini yang paling menarik. Gua akan make up gambar ini. Pertama adalah ini juga prompt dari Piximperfect ya. Hot Wheels style paint with flames and gradient. Jadi ada api-apinya dan ada gradasinya kayak gitu. Kita bisa lihat hasilnya, Pak. Edan ya. Lalu gua juga inisiatif dikit, change the ground and the background to race car, tempat balap mobil gitu. Edan. Di sini ada Lambo lawan angkot, Pak. Menang ini pasti. Geblek ya. Lalu yang berikutnya gue juga sedikit inisiatif, change the entire environment to the racetrack. Jadi environmentnya seluruhnya dirubah, Pak. Ada telolet lagi. Aduh. Yap, kayak gini hasilnya. Boom. Gila ya, keren parah Pak ini. Ini buat wallpaper keren parah ini. Alright, itu dia kecanggihan si Nano Banana ya, semakin gila. Jadi ini kalau kita explore semakin jauh, makin ada yang aneh-aneh gitu. Lu bisa lihat aja trennya kayak waktu itu GPT awal-awal ya. Ada yang bikin Ghibli, ada yang bikin dia versi dewasa bertemu versi anak kecil di Gemini gitu ya. Dan segala macamnya. Ada yang orang dia foto dari atas dan di belakangnya ada sekelilingnya orang jalan-jalan ngeblur. Itu tuh semua kan muncul dari ketiadaan, ya. Itu muncul dari ide-ide orang-orang. Jadi makanya prompting di AI ini tidak ada batasnya. AI-nya ini sebenarnya udah sangat jago banget. Tapi hanya kitanya ya, otaknya kita yang ngepromptnya bisa nggak gitu ya. Sampai bikin jadi tren apa sampai bikin sesuatu yang keren banget gitu. Jadi ini tuh udah unlimited, alat yang unlimited kreatif gitu, Pak. Lu bisa jadiin apapun gitu. Edan ya. Oke, ini tuh masih beta ya. Lu bisa lihat ya perkembangannya tiap hari aja. Pasti lu follow aja Evolving AI. Di sana setiap hari pasti ada informasi tentang AI dan itu makin edan setiap harinya. Oke, kita lanjutin lagi. Berikutnya di sini ada gua bisa ngeganti angle dari sebuah foto. Ini adalah foto gua dan kita cuman tambahin prompt change camera angle to bird eye view. Ganti kamera angle-nya ke mata burung gitu ya dari atas dan boom. Lu bisa lihat environment-nya dari jalan ini, pohon ini, gedung yang ada di sini, semuanya itu sama, Pak. Gua tahu sekali tempat ini karena gua orang sini gitu ya. Ini gedungnya ini kayak dari atas, Pak. Cuman case yang ini harus gua disclaimer dulu, ini sangat sulit untuk buat wajah yang utuh yang sempurna, apalagi yang dekat gitu ya. Biasanya harus pakai kacamata segala macam biar nggak terlalu ke ini. Soalnya wajah gua berubah sebenarnya gitu ya. Tapi ya udah gitu ya. Itulah kelemahannya mungkin karena masih beta segala macam. Oke. Lanjut kita ke case yang berikutnya. Di sini gua pengen mencoba misalkan lu punya case yang mana gua harusnya pakai baju putih nih di sini nih gitu ya. Atau lu pengen foto buat keperluan kerjaan atau apapun. Lu gak punya baju putih, adanya baju hitam. Gas. Udah, Pak. Lu tinggal seleksi aja bagian baju seperti biasa pakai yang ini gitu ya. Lu bisa seleksi kasar, set. Lalu kasih promptnya change the color of the shirt atau change t-shirt color. T-shirt color to white. Change t-shirt color to white dan bang seperti biasa ini hasilnya. Edan. Lu bisa lihat detail dari tulisan Dead Squad itu tetap tidak berubah sama sekali, Pak. Edan gak sih? Ini gimana cara melakukan ini? How, bro? Wow, gua bisa bikin ini jadi polos, maksudnya versi promptnya. Bikin dia jadi polos gitu. Bisa, tapi ini yang menakjubkannya adalah misalkan lu sebuah owner brand baju
lu udah bikin versi yang hitam gitu, dengan teks orange segala macem. Tapi kayaknya gue pengen ngeluarin brand yang ngeluarin badge yang warna ungu misalkan, atau yang warna putih. Lu bisa otak-atik dulu di Gemini pak, di Photoshop maksudnya, pakai Gemini Nano Banana. Gue pengen yang putih nih, nanti teksnya warna apa nih, tinggal rubah aja, change the t-shirt color to white, and misalkan ini kayak Dead Squad gini nih, tanda kutip Dead Squad text to black segala macem. Bisa pak, edan ya. Dan juga gue di sini nambahin juga nih, gue pengen ganti sepatu secepat itu pak. Gue jadi pakai Air Jordan Low, kan edan ya. Nah itu ini nih yang contoh yang baju ini lu bisa terapkan buat yang usaha yang segala macamnya. Dari dulu ya, ini sebuah hal yang sulit dilakukan gitu. Bikin baju hitam jadi putih gitu, karena ini ke exposure yang bertabrakan. Ya, hitam sama putih ini gitu ya. Ketika kita pakai hitam, cahaya yang masuk ya jadi agak ke mati gitu, ketutup. Ketika di invert, yang putih jadi hitam jadinya. Nggak gitu konsepnya, nggak di invert. Tapi ini emang di AI pak, dirubah. Lu bisa lihat shadow bagian tangan gua. Ini kalau kita tanpa nih shadow bagian tangan gua tetap oke. Dan di sini ada shadow dari tangan gua. Kan gak jelas, gak masuk akal gini. Tulisan katarsisnya masih ada. Ini kena celana gua segala macemnya. Wah sentolop ini. Edan pak. Alright, kita masuk lagi ke yang berikutnya. Di sini ada case foto nikahan gua. Gua pengen bikin transform this photo to look as if it was taken with a very old 35mm film camera from 1950, 1950 gitu ya. Ini bisa jadi bikin pakai kamera jadul pak. Ctrl A, pakai prompt yang tadi gua udah tulis di description, dan hasilnya seperti ini. Boom. Bagus pak. Ya. Untuk post-post di Instagram segala macam bagus pak. Lalu kita masuk lagi ke case yang berikutnya. Di sini ada foto gua. Ini agak lucu sedikit sih. Kita bisa tambahin umur pak. Lu bisa lihat wajah lalu di 50 tahun. Increase his age by 50 years. Boom. Gak tahu ini akurat atau enggak ya. Cuman ada yang pernah nyobain sih, Bro Pix Imperfect kemarin nyobain foto artis gitu ya. Artis yang sekarang udah kakek-kakek. Dia ambil foto pas mudanya, lalu bikin dia umur 50. Mirip. Gitu ya. Tapi ya ini apakah gua nanti seperti ini ya tidak tahu gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke case berikutnya lagi. Di sini ada foto gua yang lagi main chopper. Ini foto di dekat rumah aja. Cuman kita bisa change entire season gitu ya. Ctrl A. Lu bisa masukin promptnya di sini. Change entire scene to Japan with sakura trees gitu ya. Boom. Jadi keren pak, keren banget pak. Gitu ya. Ada yang pertama yang kayak gini. Wih, ya, bagus pak. Bisa lihat nih. Ini bahkan yang gua kaget adalah, wah, ini berarti bisa melawan Firefly dong. Cara ini ya. Makanya kan Firefly itu bisa merubah background segala macam. Cuman kadang masalah di Firefly itu ada yang menyon-menyon kayak pohonnya tiba-tiba aneh gitu segala macamnya. Cuman kalau kita bisa lihat, ini kan kalau si Gemini cara pakainya adalah seluruhnya. Jadi seluruh gambar ini di regenerate ulang. Makanya gambarnya akan serumak ini bagian detail-detailnya. Dan ini pun kalau bagian kecil tulisan Dead Squad ini agak merubah gitu ya. Cuman ya mungkin kita akan lihat nanti di next update yang terbaru, kalau udah nggak beta lagi mungkin lebih bagus. Cuman sekarang pun lihat lu bisa merubah backgroundnya dengan skill Photoshop lu, pastinya lu bisa tinggal main seleksi dikit-dikit jadi makin rapih lagi. Itulah dia pokoknya ya. Bisa mainin aja. Karena ini pun lihat rapi pak. Lu tinggal mainin segala macamnya, perspektifnya lah lu bisa main sendiri lah. Kalau yang ngerti ya tahulah caranya gimana gitu ya. Oke, lanjut lagi ke case berikutnya. Gua di sini ada foto Bro Mang Caca yang gua pengen rubah jaketnya. Misalkan ini juga case yang bisa dipakai sama yang punya brand atau yang pengen lu belum beli baju nih. Lu misalkan pengen pakai sebuah jaket tapi lu belum beli gitu ya. Gimana? Apakah di gua cocok gitu ya? Contohnya kayak gini. Misalkan di sini ada Bro Reza ini, Mang Caca. Gua pengen dia pakai jaket ini misalkan. Apakah dia cocok pakai jaket ini yang LV gitu ya, yang warna merah? Kita masukin juga promptnya di sini. Put this jacket on the man segala macam. Ctrl A. Lalu kita masukin ke generative fill dan promptnya simple. Complete the prompt on this image. Complete the prompt on this image gitu ya. Simple doang kayak gini. Complete the prompt on this image. Bereskan gitu ya prompt yang ada di gambar ini, dan hasilnya lu bisa lihat kayak gimana pak. Let's go. Boom. Bar. Lu lihat cahayanya di sini, shadow dari kepala Mang Caca di sini, rambut shadownya. Ini edan. Yang belum beli barangnya, lu pengen cobain apakah fit di lu tinggal foto aja dan masukin ke sini.
gitu. Ya sebenarnya masih banyak sekali hal yang lo bisa lakuin gitu ya. Dengan ini seperti yang gue bilang tadi, ini kan kreatif kita ya. Jadi AI-nya nggak ada batasnya pak. Lo bisa lakuin apapun. Kayak misalkan hal kayak gini. Coba siapa yang nggak pikiran? Coba masukin foto kayak gini, promptnya dimasukin di gambar dan begitu. Masih banyak hal lain mungkin ke depannya. Lu bisa lihat-lihat aja di YouTube, apalagi Piximperfect ya, bro gua, panutan gua untuk belajar Photoshop. Doi emang edan banget. Pokoknya segitu aja. Jadi buat yang pengen cobain, lu bisa pergi ke Adobe Creative Cloud, lu bisa install yang beta, atau bang, gua pasukannya Jack Sparrow bang. Lu pergi aja ke Firefly di sini. Nah, lu bisa pergi aja ke Adobe Firefly di sini dan lu cobain ya. Di sini ada ya gratis nih ya, yang image kayak gini. Lu bisa cobain aja gitu, banyak nih di sini gitu ya. Nah, kayak gini nih. Lu bisa explore aja di sini. Kalau nggak salah ini gratis, lu bisa cobain beberapa gitu ya. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat semua. Untuk yang lu udah pengen belajar nyobain langsung, lu lihat aja promptnya di description di bawah. Lu bisa cek gitu ya. Oke, segitu aja. Grazie. Ciao. Assalamualaikum. And dah.